Pemirsa, pinjaman online ini memang memudahkan masyarakat dari proses yang tidak rumit dan dengan cepat atau dengan instan bisa mendapatkan dana segar. Namun jika kita lihat banyak sekali korbannya mulai dari mereka yang terlilit bunga dan denda hingga data pribadinya disebar, bahkan orang-orang yang berada di kontaknya semuanya dikontak dan tidak diteror oleh sang kreditur. Untuk membahasnya, kita akan bergabung bersama Khalil Nafis, Ketua MUI, Lutfi Adiansyah, Ketua Klaster Fintech Syariah AFPI, dan Tongam L. Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Khalil Nafis terlebih dahulu. Pak Khalil, MUI menetapkan bahwa pinjol ini haram. Kriterianya yang seperti apa? Apakah semua fintech? Karena fintech pun termasuk pinjaman online, termasuk salah satunya. Atau mereka yang memang punya sistem layaknya rentenir online, Pak? Ya, kami sudah mengeluarkan fatwa MUI nomor 117 Dewan Syariah Nasional tentang pinjaman berbasis teknologi. Mungkin itu bahasa panjangnya, bahasa singkatnya pinjaman online yang sekarang jumlahnya sudah ratusan ya, baik yang legal, ilegal maupun yang syariah. Mungkin yang syariah tidak begitu banyak di fintech itu. Nah, kalau yang diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia tentu adalah pinjaman yang berbasis bunga. Nah, orang minjam 400.000. Kemudian dia bayarnya pun berdasarkan waktu, tambah sehari nambah lagi, tambah sehari nambah lagi. Itu berbasis bunga berdasarkan waktu seperti itu. Dan ini yang diharamkan karena memang ada bunganya. Kemudian berkenaan dengan cara menagihnya yang mempermalukan, tentu pasti haram. Kenapa? Karena kita tidak boleh merendahkan orang lain, tidak boleh kita ini mempermalukan orang lain, ya. Dan di dalam Islam sudah disampaikan ketika orang yang benar-benar nggak mampu, fanadhiratun ila maisarah, tunggu sampai dia mampu, bisa relaksasi, bisa reakad. Itu cara menunggunya macam-macam ya, bisa dengan cara akad baru, bisa juga dengan cara mempermudah atau seperti apa polanya bisa dilakukan untuk mempermudah itu. Sementara yang dilakukan oleh beberapa kejadian yang kami sebut situ ada unsur haramnya adalah yang mempermalukan orang lain, membuka aib itu kan tidak boleh. Apalagi persoalan utang piutang kan bukan aib utang piutang. Nah, yang menjadi masalah lagi ada unsur horornya ketika dia meminjamkan kepada orang yang membutuhkan tadi itu tanpa dilihat kelayakannya, kemampuan untuk bayarnya. Jadi di samping di situ ada riba di dalam pinjaman uangnya, kemudian juga ada horor pada saat dia memberikan pinjaman. Karena apa? Minjam 1 juta dikasihkan 800. Demikian juga tidak ada keterus terangan. Kemudian cara menagihnya yang kasar, itu kan tidak boleh kita menyakiti orang lain. Nah, dari 3 unsur itulah yang pinjaman yang berbasis bunga, itulah yang haram. Tapi kalau pinjaman berbasis syariah, peer-to-peer lending ya, berbasis teknologi, kita juga baru mengeluarkan fatwa yang terbaru bagaimana tentang personal loan-nya. Jadi orang yang meminjam secara pribadi mungkin nggak ada jaminan juga nggak ada masalah, tetapi jelas akadnya kalau dia pinjaman biasa bisa korban. Baik. Pinjaman untuk bahasa Indonesia pinjaman, tapi dalam bahasa Indonesia join kita kerjasama itu tidak diharamkan. Namun yang sedang ramai sekarang adalah pinjaman berbasis bunga yang menagihnya dengan cara yang kasar dan ketika meminjamkannya tidak mengukur kemampuan bayar orang yang minjam. Baik, saya ke Pak Tongam. Pak Tongam, ini ada lebih dari 3.000 fintech ilegal, sementara yang resmi hanya 121. Pun korbannya sudah banyak, sudah ada pula yang diungkap oleh media, banyak juga di media sosial. Namun masih saja banyak masyarakat ini yang terjerat pinjaman online. Sebenarnya seperti apa sih untuk masyarakat untuk membedakan antara mana yang legal, mana yang ilegal? Karena jujur yang legal itu lebih mudah mendapatkan pinjamannya dibandingin yang legal. Ya, terima kasih. Jadi memang sangat penting bagi kita untuk membedakan secara jelas fintech atau pinjol yang legal dan pinjol ilegal. Sebelumnya kami akan sampaikan bahwa tujuan dari industri
pinjaman online ini memang sangat baik tujuannya untuk menjembatani kebutuhan dana masyarakat yang tidak bisa dilayani oleh sektor keuangan formal. Pinjam di perbankan tidak bankable, di perusahaan pembiayaan tidak dapat, di pergadaian tidak ada barang yang dijaminkan, maka masyarakat kita yang membutuhkan dana segera ada terbuka peluang untuk memanfaatkan pinjaman online. Kalau kita lihat memang sekarang ini banyak juga masyarakat yang kalau kita bicara pinjol konotasi negatif, padahal kita lihat fakta. Fakta saat ini dari data yang ada 116 perusahaan pinjol yang terdaftar atau berizin di OJK yang melayani kebutuhan 66,7 juta peminjam. Bisa kita bayangkan bagaimana kontribusi mereka kepada masyarakat kita, 66,7 juta. Dan jumlah pinjaman yang sudah disalurkan mencapai 236 triliun, dan outstanding saat ini mencapai 24 triliun. Dari data yang ada saat ini, bahwa pinjol yang legal itu yang memang berada di bawah pengawasan OJK dan penegakan kode etiknya oleh asosiasi dibutuhkan masyarakat. Itu fakta dan data yang berbicara. Namun demikian, yang menjadi masalah adalah pinjaman online ilegal yang memang tidak ada pengawasan tapi pemberantasan yang ada, yang merupakan kejahatan. Nah, saat ini ada 3.365 yang sudah kita hentikan, kemudian kita umumkan ke masyarakat, kemudian kita blokir situs aplikasi. Dan perlu kami sampaikan, memang ini harus kita bedakan secara jelas. Pinjol ilegal ini dan pinjol yang legal. Kita lihat contohnya. Ciri utama dari pinjol ilegal ini tidak terdaftar di OJK. Ini kejahatan. Jadi mereka sengaja mengelabui pemerintah dengan cara melakukan kegiatan tidak terdaftar. Dan juga kita tidak tahu bagaimana, di mana alamatnya, pengurusnya, kantornya juga tidak tahu. Dan pemberian kreditnya sangat mudah. Hanya dengan fotokopi KTP dan foto diri, kreditnya bisa cair. Tapi menjebak, menipu. Kita pinjam 1 juta, yang ditransfer hanya 600.000. Bunganya juga sangat tinggi, bisa 3% per hari. Dan jangka waktunya itu menipu juga. Pada saat perjanjian dikatakan 90 hari, ternyata kejadiannya hanya 7 hari. Ini penipuan, kejahatan yang dilakukan oleh yang ilegal ini. Baik. Dan satu hal yang tidak merupakan hal yang memang tidak bisa kita terima adalah bahwa pinjol ilegal ini selalu melakukan penyebaran data pribadi. Karena apa? Karena dia selalu meminta izin akses kepada peminjam untuk memberikan izin atas data dan kontak di HP. Ini menjadi malapetaka sebenarnya. Artinya semua data ini akan digunakan menjadi alat intimidasi pada saat penagihan di mana peminjam tidak melunasi utangnya. Mereka akan melakukan teror, intimidasi dengan kontak itu. Semua data-data di HP diambil, kemudian kita yang tiba-tiba dapat teror tidak kita tahu, kita nggak tahu siapa peminjamnya karena nomor HP kita ada di sana. Inilah parahnya kejahatan yang dilakukan oleh pinjol ilegal. Baik. Kita bandingkan dengan pinjol yang legal. Ini tidak dilakukan di sana. Pinjol yang legal ini justru ada pengawasannya dari OJK, kemudian ada penegakan kode etik dari AFPI, kemudian ada batasan-batasan bunganya, kemudian ada penagihannya seperti apa. Dia hanya bisa mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Nah, ini yang perlu kita sampaikan bahwa kita harus membedakan secara tegas yang pinjol ilegal tadi yang sangat membahayakan masyarakat, yang merupakan musuh dari kita, musuh kita, yang mencederai industri ini, industri yang sangat baik dicemari oleh industri yang ilegal. Baik, saya ke Pak Lutfi. Pak Lutfi, tadi Pak Holil sempat membahas soal fintech syariah. Sejauh ini apa perbedaannya dengan fintech biasa? Ya, jadi kalau kita bicara pinjol ini juga saya turut prihatin ya, karena tadi yang sudah disampaikan Pak Tonggam atau Ustadz Holil, prinsipnya kalau kita sebenarnya mempositioningkan diri itu sebagai fintech ya, financial technology, yang ini fintech ini udah menjadi sebuah industri gitu. Namun memang di lidah masyarakat mungkin sebagian besar enaknya nyebutnya pinjol gitu ya. Nah, pinjol ini memang sangat identik lebih ke arah yang ilegal. Jadi kalau kita bicara secara umum industri fintech atau yang sekarang asosiasi saya sedang membawahi itu adalah peer-to-peer lending, prinsipnya tadi yang sudah disebut bahwa kita adalah sebuah platform yang memberikan pembiayaan atau kalau yang non syariah pinjam meminjam berbasis online, di mana karena ini sebuah industri, di asosiasi sudah mengatur sebuah kode etik. Maka apa yang dikhawatirkan atau yang telah disebutkan tadi di awal, misalnya terkait kalau yang non syariah itu ada bunga tinggi atau pinjaman yang relatif singkat pengajuannya, atau bahkan tadi saya melihat ada sebuah narasi di depan
bahwa banyak masyarakat itu terjebak karena melalui sosial media atau WhatsApp atau SMS gitu ya. Itu sudah bisa dipastikan media-media yang dipakai oleh fintech ilegal atau penyedia jasa teknologi yang ilegal atau yang kita kenal di lidah kita saat ini adalah pinjol gitu. Jadi kalau kita bicara dengan apa yang sudah diatur oleh OJK dan yang sudah diatur oleh asosiasi, industri ini sudah memiliki kode etik. Bahkan kalau kita bicara yang syariah, kita itu sudah ada DPS-nya dan sudah ada fatwa produknya. Dan kita tidak bicara hanya satu klaster atau sektor multiguna saja. Jadi fasilitas pendanaannya bukan hanya fokus di multiguna, tapi ada produktif. Jadi kita juga ada membiayai petani, ada membiayai UMKM gitu ya, dan banyak hal gitu. Jadi bukan hanya sekedar daily needs, dana emergensi ataupun terkait pinjaman konsumtif. Nah ini yang mungkin perlu partisipasi bersama ya, meliterasi masyarakat bahwa kalau di lidah saat ini kan adalah pinjol ya, itu kebanyakan yang penagihan tidak beretika dan manusiawi itu juga menjadi tantangan di industri kami di fintech ya, karena finansial teknologi itu kan layanan yang berbasis teknologi dan di sebuah teknologi itu selalu ada oknum. Nah ini yang kita sebut oknum tadi yang Pak Tonggam sudah sebutkan. Mungkin itu kali. Baik, saya kembali ke Pak Holil. Pak Holil, saat ini masyarakat banyak yang sudah mulai beralih ke syariah banking. Namun sayangnya masih banyak pula yang terlena atau terjerat dengan pinjaman online. Sejauh ini seperti apa agar masyarakat itu lebih paham dan tidak terjerat oleh ada lebih dari 3.365 fintech ilegal rupanya di Indonesia dan sudah banyak sekali korbannya. Pertama, kita jangan terjebak pada gaya hidup. Pastikan kita hanya menatap pada kebutuhan hidup. Jadi kalau keinginan hidup, gaya hidup itu nggak ada cukupnya. Dan jangan sampai menjadikan utang itu gaya hidup. Jadi ngutang itu kalau untuk konsumsi, kalau memang karena darurat itu baru ngutang. Jangan sampai daruratnya setelah dia terkena rentenirnya pinjol, minjem 1 juta, lalu nerimanya 800, suruh nutup 1,5. Lalu pinjam lagi 2,5. Punya 1 juta, dia jadi 4 juta. Ada teman saya, staf saya itu dari minjem hanya 1 juta, terakhir dia sampai punya utang 8 juta. Bagi seorang staf di bawah itu kan berat, hanya kita bebasin. Oleh karena itu, kita pastikan jangan membiasakan menjadi gaya hidup itu berhutang, dan kita jangan terbawa oleh keinginan hidup atau gaya hidup, tetapi jadilah kita yang menjadi patokan adalah kebutuhan hidup. Yang kedua, pastikan yang kita lakukan itu adalah sesuai secara hukum, ya, sesuai dengan yang kita yakini. Kalau umat Islam itu mengikuti ajaran Islam. Kita ada double system ya, dual system di kita ini, ada yang syariah, ada yang konven. Silahkan dipilih. Bagi kita kepengen lebih yakin kepada yang syariah. Tapi kita sebenarnya ingin mendorong kepada umat dan termasuk juga lembaga-lembaga sosial hal-hal yang sebenarnya bisa difasilitasi oleh filantropi Islam. Ada infak, ada sedekah, ada zakat. Sebenarnya itulah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendesak saat pandemi begini. Memang membantu fintech itu, finansial teknologi tadi bisa menyambungkan sekian kebutuhan orang dan bisa produktif, apalagi P2P lending ya, itu menyambungkan dan itu positif. Tapi dengan adanya pinjol yang sekarang merebak begini, yang ilegal dan meresahkan karena rentenir online jadinya, kan akhirnya yang baik-baik seperti fintech syariah menjadi ke bawah, yang legal pun menjadi ke bawah tidak baik gitu. Oleh karena itu kita perlu menyadarkan pada umat, kepada masyarakat, termasuk News pada sore hari ini untuk menyadarkan kita jangan mau bikin sengsara dengan penagihannya, dan ukurlah kalau mau minjem. Baik. Itu tentang kemampuan. Kalau di dalam instansi ada hanya 35%. Ini nggak diukur berapa kebutuhannya, berapapun dikasih, tapi ditagihnya sampai dia dipermalukan. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Lutfi. Pak Lutfi, tadi Pak Tonggam sudah menyebutkan soal bahwa pinjol ini memang memudahkan masyarakat untuk mengakses pinjaman, terutama mereka yang tidak bankable. Salah satu yang membuat masyarakat ini tergiur dan mudah terjerat pinjol ilegal adalah mudahnya persyaratan. Sejauh ini fintech yang syariah apakah juga lebih
memudahkan buat masyarakat dan mengakses mereka yang non-bankable? Ya, mungkin ini bukan masalah isu hanya mudah saja ya. Kalau kita melihat data dari OJK juga, saat ini tuh di Indonesia ada kebutuhan pendanaan kurang lebih 1.650 triliun. Either ini diambil oleh fintech yang legal atau diambil oleh oknum, ini benar-benar memang ada kebutuhan masyarakat yang begitu besar gap-nya gitu. Sehingga dari fintech yang ilegal saja, itu akhirnya kebanjiran kita gitu kan. Dan itu akan sulit gitu untuk diantisipasi apabila yang sekarang kita mau antisipasi itu tidak ada partisipasi juga dari masyarakat. Mungkin saya mau ngebahas kenapa si pinjol ini juga bisa bertumbuh dengan pesat ya. Karena tadi saya melihat korban-korbannya ini misalnya ditolong pun sama LBH gitu ya. Itu kalau tidak ada pengaduan konsumen, maka tidak ada delik aduan. Maka kalau tidak ada delik aduan, aparat juga susah menindak. Paling besar yang bisa ditindak itu yang mungkin ya debt kolektornya yang memang kelihatan fisiknya. Tapi perusahaan sindikat di belakangnya itu akan sulit ditangkap. Jadi ini bukan hanya masalah kecepatan saja. Jadi kalau kecepatan layanan pasti tentu sama-sama cepat karena berbasis teknologi. Hanya saja bertumbuhnya seperti jamur. Ketika Pak Tonggam nutup 10 pinjol ilegal, besok tumbuh lagi 1.000 gitu. Saking mudahnya aplikasi-aplikasi ini menyebar. Bahkan sudah bukan pakai aplikasi kan, melalui pesan singkat ataupun melalui tadi ya sosial media. Maka teman-teman masyarakat ini harus paham juga ketika mau mengakses yang legal itu pasti melalui sebuah platform. Platform itu hanya dua, either dia melalui website atau dia melalui apps, mobile apps gitu ya. Di luar itu kemungkinan besar ilegalnya tinggi sekali. Bahkan di apps saja bisa ketemu yang ilegal. Tapi udah bisa dipastikan kalau dia bukan pakai mobile apps atau website, melalui penawaran pesan singkat, sosial media atau WhatsApp, itu udah pasti ilegal. Jadi pasti beda sekali. Kenapa mereka bisa lebih cepat? Ya karena mereka pakai WhatsApp tadi gitu ya, atau pakai pesan singkat. Ini yang juga harus diwaspadai oleh masyarakat. Tapi kalau secara kecepatan teknologi, kita bisa bilang sama. Baik, saya ke Pak Tongam. Pak Tongam, sejauh ini dari 3.365 fintech ilegal, baru 250 yang ditangani oleh kepolisian. Sejauh ini pergerakan OJK seperti apa sih Pak menurut Anda? Apakah cukup cepat? Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa memang penanganan pinjol yang ilegal ini dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi, bukan OJK, walaupun OJK sebagai ketua di sana. Ada 12 kementerian lembaga di sana. Jadi kita dalam penanganan pinjol ilegal ini, selain edukasi tentunya ya, yang secara masif kita lakukan mengedukasi masyarakat, juga melakukan tindakan represif. Kami umumkan ke masyarakat, kemudian kami blokir situs web aplikasinya dan kami sampaikan dan laporan informasi kepada kepolisian. Dan penting bagi kami bahwa masyarakat yang merasa dirugikan agar lapor ke polisi. Tadi sudah disampaikan di Pak Lutfi bahwa memang aduan masyarakat ini perlu karena kita ingin supaya mereka masuk proses hukum. Dan yang menarik juga tadi saya sangat setuju dengan Pak Khalil tadi bahwa memang perlu ada perubahan perilaku masyarakat mengenai pinjaman ini. Jangan menganggap pinjaman ini adalah hak, ini adalah kewajiban. Artinya saat ini kita lihat ada dua kelompok masyarakat yang kita lihat dalam pinjol ilegal ini. Yang pertama adalah memang karena masyarakat kita tidak mengenali mana yang legal, mana yang ilegal. Jadi dia pada saat ada link melalui SMS, melalui media sosial, dia langsung link masuk ke aplikasi pinjol ilegal ini. Ini perlu kita edukasi secara baik tentunya. Di sisi lain tadi seperti Pak Khalil juga ada masyarakat kita yang memang kesulitan keuangan tapi tidak melihat lebih dulu kemampuan bayarnya. Jadi dia meminjam contohnya kewajibannya bisa 4 juta per bulan, sementara uang yang disisihkan untuk pinjaman hanya 1 juta, pasti default. Di samping itu juga ada kebiasaan masyarakat kita menutup utang dengan membuka pinjaman baru. Ini kali lubang tutup lubang. Ini perlu kita berantas tentunya. Jadi masyarakat kita apabila sudah gagal pada pinjaman pertama, jangan coba-coba meminjam pada pinjaman yang kedua karena pasti akan default. Baik. Terima kasih Pak Tongam El Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi, Pak Lutfi Ardiansyah, Ketua Klaster Fintech Syariah AFPI, dan Pak Khalil Nafis, Ketua MUI telah bergabung bersama kami di iNewsroom.